Guys, apakah bisa beli mobil dengan gaji 10 juta rupiah per bulan? Mobil harga berapa? Mobilnya baru atau bekas? Bayar lunas atau kredit? Kali ini saya bantu perhitungannya supaya kamu bisa beli mobil pertama kamu. Silakan klik like jika kamu sudah siap dapatkan mobil pertama kamu. Di video sebelumnya, aku sudah bahas gaji 10 juta rupiah, apakah bisa beli rumah dan rumah harga berapa. Kali ini aku bahas pengalaman ngobrol sama seorang kliennya finansialku, income-nya sekitar 10 jutaan dan memaksakan beli mobil. Ternyata keputusan beli mobil ini berujung pada keuangan yang berantakan. Ceritanya, klien ini datang ke finansialku. Dia itu marah menyalahkan ibu kandungnya. Sebut saja namanya Romeo, seorang anak muda yang kerjanya di kantoran sebelum COVID-19 pastinya ya. Romeo ini orangnya pekerja keras, jago networking, kenalannya banyak, dan penghasilannya boleh dibilang cukup oke untuk seorang single di Bandung usia 25 tahun. Sayangnya, cara Romeo belanja itu kurang pas. Romeo ini termasuk anak muda yang hedon banget. Hobinya Romeo itu nongkrong dan kafe. Uangnya itu habis di cicilan gadget dan sneakers. Waktu itu, ibunya Romeo pernah marah dan bilang ke Romeo, "Kamu ini udah kerja 3 tahun, kok nggak ada tabungan sama sekali? Uang kamu kemana?" Ibunya Romeo itu menyarankan supaya uangnya itu terkumpul, udah beli mobil aja deh. Romeo waktu itu bilang, "Gak usah deh mah, karena sekarang itu sudah ada motor Ninja. Dan kalau memang butuh mobil, udah ada Gojek, ada juga Grab." Ibunya ngotot. Dipikirnya beli mobil itu solusi supaya anaknya bisa nabung. Akhirnya ibunya Romeo ngajak ke showroom dan beli satu mobil yang harganya nggak terlalu mahal. Harga mobilnya sekitar 200 jutaan rupiah. Ibunya Romeo bayar DP mobilnya sekitar 30-40 juta rupiah. Dan sisanya pakai pinjaman. Nah, Romeo itu harus bayar cicilan sekitar 4,6 juta rupiah per bulan selama 5 tahun atau 60 kali bayar. Nah, teman-teman coba lihat cash flow atau keuangan Romeo pada saat itu. Penghasilannya itu sekitar 10,5 juta ya. Cicilan smartphone-nya 1,5 juta, cicilan mobilnya 4,6 juta. Ada makan, rokok, nongkrong, itu 4 juta. Terus bensin, tol, parkir mobil, ya kurang lebih 400 ribu. Karena jarang-jarang lah ya pakainya. Kemudian bensin motornya 300 ribu. Sisanya minus 220 ribu. Romeo cerita, ini untung mobil baru loh. Jadi mikirnya cuma cicilan bulanan, tol, parkir, bensin. Kalau mobil bekas, Romeo masih harus mikirin biaya servis, ganti oli, minyak rem, air radiator, cuci mobil, asuransi mobil. Kalau musim hujan juga perlu cek wiper, cek ban mobil, dan lain sebagainya. Awalnya, Romeo dengan pola hidup yang hedon itu masih bisa ada sedikit tabungan. Sekarang nih ya, dengan adanya mobil, Romeo sudah sering minus. Teman-teman coba aja bayangkan, 57% penghasilan Romeo itu dipakai untuk bayar cicilan. Nah teman-teman, menurut kamu, apakah yang dilakukan Romeo saat menyetujui beli mobil baru itu sudah benar atau salah? Kalau benar, kenapa benar? Kalau salah, kenapa salah? Guys, silahkan ngobrol di kolom komentar, karena aku juga suka bacain komen-komen dari kamu. Oh ya guys,
Kalau kamu dengerin cerita Romeo barusan, ada satu hal yang ingin aku sampaikan ke kamu. Teman-teman, orang lain itu boleh kasih nasihat atau saran ke kamu. Tapi ingat, setelah kamu mengambil keputusan, itu adalah keputusan kamu dan tanggung jawab kamu. Jangan salahkan orang lain atas keputusanmu. Kalau memang salah, cari jalan keluar. Belajar dari kasus Romeo, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui jika mau beli mobil. Namanya punya mobil baru, pasti ada budget tambahan. Contoh, 1. Cicilan mobil. Teman-teman sudah jelas lah ya, kalau kamu belinya pakai utang, ya pasti ada cicilan mobil. Saranku, kamu coba lakukan perhitungan untuk cicilan mobil. Guys, yuk coba simulasikan jika harga mobilnya 200 juta rupiah, bunga cicilannya 5% per tahun, dan periodenya 5 tahun. Setelah dihitung, angsuran yang harus dibayarkan adalah 3,7 juta per bulan atau 46 juta per tahun. Misal, kalau mobil kamu harganya yang 400 jutaan, cicilan bulanannya menjadi 8,5 juta rupiah atau sekitar 103 juta rupiah per tahun. Aku hitung pakai aplikasi Finansialku, menu perencanaan keuangan, dan pilih dana pelunasan utang. Sisanya kamu coba sendiri aja, linknya udah aku letakkan di kolom description. Kedua, biaya operasional rutin. Pikirkan juga biaya-biaya operasional rutin. Contoh nih ya, bahan bakar, isi angin ban, parkir, tol, dan cuci mobil. Teman-teman, kalau kamu tinggal di apartemen, setauku nih ya, meskipun bisa cuci mobil di dalam apartemen, tapi itu agak repot. Nah, maka itu kamu butuh biaya ekstra untuk cuci mobil. Ketiga, biaya perawatan rutin. Kalau kamu punya mobil, ada biaya-biaya perawatan rutin. Contoh nih ya, ganti ban yang udah gundul, ganti oli mesin, oli persneleng, oli gardan, air radiator, air wiper, wipernya juga. Dan kalau kamu sudah kilometer tertentu, kamu perlu yang namanya tune up, spuring, balancing, dan masih banyak lainnya. Keempat, biaya pajak. Hitung juga biaya pajak tahunan. Itu loh, yang katanya perpanjangan STNK sama SIM. Itu. Kelima, biaya lain-lain. Biasanya kalau kamu punya mobil, itu ada hasrat untuk beli aksesoris. Misal, parfum, bantal leher, ganti audio, kasih kamera depan, belakang, dan lain sebagainya. Intinya guys, sebelum beli mobil, hitung dulu berapa sih uang yang harus dikeluarkan setiap bulan dan setiap tahunnya. Vin, mendingan beli mobil atau pakai taksi online? Setiap orang pasti punya pendapat yang berbeda ya. Bisa jadi kamu kurang setuju sama aku, but it's okay. Menurutku, jika aktivitas kamu jarang-jarang, lebih baik pakai taksi online aja. Nah, kalau mobilitas kamu itu tinggi, lebih untung kalau kamu punya mobil sendiri. Sekarang gimana kalau pendapat kamu? Lebih untung beli mobil sendiri atau naik taksi online? Oh iya guys, sedikit cerita lanjutan dari kisah Romeo. Puji Tuhan, Romeo pada saat itu bertemu dengan perencana keuangan di Finansialku. Kita mulai dari sesi konsultasi awal selama 1 jam, dan akhirnya berlanjut ke program pendampingan selama 1 tahun. Dan puji Tuhan juga, benang ruwet tersebut akhirnya ada jalan keluar. Awalnya mobilnya Romeo itu sumber masalah keuangan. Kita ubah sedikit cara pakainya dan akhirnya mobil tersebut malah mendatangkan keuntungan. Sekarang ini Romeo udah punya 2 mobil. Penasaran kan mobilnya digimanain? Video ini adalah akhir dari video seri gaji 10 jutaan rupiah. Semuanya sudah aku simpan di playlist gaji 10 juta series. Kalau kamu mau beli mobil, ayo gedein income-nya dan mulai berinvestasi. Supaya kamu lebih jago investasi saham, tonton playlist investasi saham untuk pemula.
subscribe YouTube channel finansialku.com dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video Melek Finansialku Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Wujudkan mimpimu.